tanggal 13 Oktober 2004 adalah momentum sebelum dibentuknya kabinet. Terjadilah pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Apa yang terjadi pada saat itu? Satu, singkat kata, Pak Jokowi pesan pada Presiden Prabowo Subianto, tolong saya akan titip orang-orang yang bisa menjadi kabinet merah putih. Itu satu. Dampaknya nanti akan Bapak lihat. Kedua, tolong jangan ganggu program oligarki. Itu kedua. Yang ketiga, kalau Pak Prabowo melanggar kedua ini, maka negara akan saya goncangkan ekonomi. Itu yang sedang terjadi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, saya ini penghuni Purwokerto. Bersama Pak Menteri Canggih itu sudah lama, bersama Pak Umar, Pak Amiruddin sudah lama. Saya ingin sampaikan yang perlu Bapak ingat. Pada tanggal 13 Oktober 2004 adalah momentum sebelum dibentuknya kabinet. Terjadilah pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Apa yang terjadi pada saat itu? Satu, singkat kata, Pak Jokowi pesan pada Presiden Prabowo Subianto, tolong saya akan titip orang-orang yang bisa menjadi kabinet merah putih. Itu satu. Dampaknya nanti akan Bapak lihat. Kedua, tolong jangan ganggu program oligarki. Itu kedua. Yang ketiga, kalau Pak Prabowo melanggar kedua ini, maka negara akan saya goncangkan ekonomi. Itu yang sedang terjadi saat ini. Yang keempat, kalau saya titip, tolong amankan keluarga saya. Empat, itu menjelang pembentukan kabinet merah putih pada saat itu pada Pak Prabowo. Oleh karena itu, ketika panjenengan emosi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, majukan Gibran, siapa yang akan melakukan itu? Banyak. Itu bukan sekarang ini, bukan pada presiden, belum. Tapi ada kekuatan rakyat yang disebut dengan people power yang lahir dari gedung ini. Persoalannya sekarang, Bapak juga harus tahu rentetan kejadian di Indonesia yang sifatnya pasti. Kenapa Indonesia sampai saat ini rusak berat? Ambiar nggak karu-karuan seperti ini. Itu hanya terjadi pada zaman Jokowi, yang Pak Jokowi itu membuka negara ini untuk oligarki begitu lebar. Ketika Soekarno dibatasi, bandar-bandar pedagang dari tidak boleh masuk ke desa. Pak Harto dibatasi, tetapi setelah reformasi itu gerakan gombal itu, terjadilah kerusakan ini. Apa yang terjadi lagi? Bapak melihat ada muncul sebuah IKN, itu adalah tipuan, karena itu akan menghancurkan aglomerasi di seluruh Jakarta. Maka saya katakan Jakarta sejumlah saat ini sudah terkepung. Apalagi yang terjadi, sudah ada negara dalam negara yang disebut dengan PIK 1 dan PIK 2. Untung sekarang ini Pak Prabowo mencabut PIK 2, tetapi tetap saja mereka bergerak. Karena apa? Harus diingat, oligarki itu sudah menyusun suatu struktur kekuatan dari pusat sampai daerah, dari presiden sampai kepala daerah, kepala desa, semua ada, semua dimatikan dengan yang namanya uang. Itulah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau itu terus berjalan seperti ini, maka negara pasti akan hancur lebur. Apa yang akan terjadi? Tidak pesimis. Saya hanya menghimbau Pak Prabowo itu orang baik. Saya tidak nyuluh, saya tidak punya bakat untuk nyuluh seorang siapapun juga. Prabowo itu punya sifat, saya mengikuti beliau sejak maju sebagai calon wakil presiden sampai presiden 3 kali. Saya mengikuti dia itu anti oligarki. Oleh karena itu Pak Prabowo, kembalilah pada jati dirinya. Ini waktunya. Tidak bisa Bapak terus mengikuti terikat oleh perjanjian-perjanjian pada 13 Oktober pada saat itu. Oleh karena itu maka ketika Jokowi sudah membuka Indonesia menjadi seperti ini, terjadilah
sebuah peristiwa dan Indonesia itu akan ada PIK 11, bukan hanya PIK 1, PIK 2, itu Gabon akan dikuasai seluruhnya. Bahkan dalam catatan saya, itu oligarki akan membuat Cina itu akan membuat satu kekuatan militer di Indonesia. Itu terjadi pada peristiwa COVID. Bangsa Indonesia itu dengan COVID ini semua Cina masuk. Dengan demikian maka saya kira untuk teman-teman di Solo ini, saya tadi di dalam mengatakan dari Solo akan harus diakhiri dari Solo. Saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga gedung warisan Pak Mudrik ini bisa membawa pergerakan untuk depan, karena saya juga lahir dari gedung ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Gedung Umat Islam Solo. Gedung Umat Islam Solo adalah gedung yang monumental, simbol perlawanan bagi rezim yang zalim. Enggak bagus, jelek, gambarnya jelek lah. Bapak silakan berkumpul ke depan, Bapak Ibu. Tutup aja Bang, nggak sengaja kayak Tutup aja. tutup aja. Jadi agenda kita pada siang hari ini adalah adili Jokowi makzulkan Gibran. Jadi saya sedikit mau bercerita saja. Untuk para orator nanti kita batasi 7 menit, karena itu angka keramatnya Jokowi 7. Jadi kita paskan dari 7 menit. Oke, Bapak Ibu, kita pernah mendengar seorang pemimpin yang santun, yang hadir sebagai wakil dari wajah masyarakat biasa, bukan dari militer, bukan dari birokrasi, tetapi dari rakyat biasa. Kita dulu mungkin sebagian dari kita pernah memuja-muji, pernah mendukung mereka, tapi pada perjalanannya kita diperlihatkan oleh Allah sifat-sifat yang sejatinya, yang katanya dari rakyat ternyata sering sekali berpihak kepada oligarki, yang katanya membangun IKN dari investor, tetapi ternyata juga ambil dari uang kita juga, dari APBN. Yang katanya kereta cepat yang sekarang ini lagi rame, itu juga dari bisnis to bisnis. Kenyataannya APBN kita yang dibebani. Disitulah kita ditampakkan sifat-sifat pemimpin yang sering belok kanan tapi sennya ke kiri. Kalau orang Jawa bilang yang watuk iso ditambani nganggo obat batuk, tapi yang jenenge watak digawa napa Bapak Ibu? Nah, kalau watak sudah susah, 10 tahun kita dipimpin oleh pemimpin seperti itu, tetapi ternyata beliau belum puas, beliau masih pengen 1 periode lagi. Ternyata orang yang sederhana, yang tampaknya sangat lugu, ternyata rakus luar biasa. Ternyata rakus luar biasa. Anaknya, mohon maaf, yang pendidikannya saja tidak jelas, Bapak Ibu. Namanya siapa Bapak Ibu? Namanya siapa? Namanya siapa? Nama aslinya? Nama aslinya? Yang keras Bapak Ibu. Itu yang harus kita maksudkan. Siapa yang harus kita maksudkan? Siapa yang harus kita maksudkan? Sekolahnya SD, SMP,
katanya lulus SMA. SMA di Singapura itu 4 tahun Bapak Ibu, sampai bahkan 6 tahun. Tapi dia hanya 2 tahun kemudian pindah ke Australia. Kemudian dari Departemen Pendidikan mengeluarkan surat keterangan yang hanya sekali itu saja. Apakah mau Bapak Ibu dipimpin oleh pemimpin seperti itu? Dipimpin oleh pemimpin pembohong. Itu adalah turunan dari bapaknya Bapak Ibu. Bapaknya namanya siapa? Bapaknya namanya siapa? Siapa yang harus diadili? Oke, sekarang untuk mempersingkat waktu dan menghangatkan suasana, dari Bapak Ibu nanti tolong, kalau saya teriak siapa yang diadili, Jokowi, siapa yang dimaksudkan? Yang kencang Bapak Ibu. Siapa yang diadili? Siapa yang diadili? Siapa yang dimaksudkan? Siapa yang dimaksudkan? Siapa yang dimaksudkan? Acara hari ini Bapak Ibu tidak berhenti pada hari ini saja, akan diteruskan di kota-kota lain, akan diteruskan di kota-kota lain Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu sebarkan videonya, bilang sama saudara-saudara di luar kota untuk mengadakan acara seperti ini. Setuju? Setuju Bapak Ibu?